Halo semuanya, salam jumpa dalam Insight Channel, mengungkap kisah yang menginspirasi. Bersama saya Yus Ari, kita akan mengulas kunci sukses kebangkitan Jepang pasca tragedi bom atom. Sebelum kita lanjutkan menonton video ini, jika Anda menyukai channel ini, dukung kami dengan memberi like, bunyikan lonceng, dan tekan tanda subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Selamat menonton. Masa-masa kelam pernah dialami oleh bangsa Jepang pasca jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Pada saat itu, kedua kota tersebut luluh lantak. Ratusan ribu warganya tewas seketika. Bahkan warga Jepang yang masih hidup pun mengalami cacat fisik dan gangguan mental yang permanen. Jepang berduka. Suatu kondisi yang sangat memilukan dan membuat bangsa Jepang berada pada titik nadir perjalanan sejarahnya. Kondisi ini bahkan menimbulkan satu pertanyaan yang mengkhawatirkan bagi para pemimpin Jepang. Masih adakah harapan untuk bangkit kembali? Memang kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua menyisakan keraguan dan pertanyaan bagi sebagian warganya. Jangan-jangan kekalahan ini merupakan awal mula dari kehancuran mereka yang sesungguhnya. Hal tersebut juga diamini oleh beberapa ahli yang berpendapat jika Jepang cepat atau lambat pasti akan jatuh miskin. Namun di sisi yang lain, sebagian warga Jepang justru merasa sebaliknya. Kejadian ini pertanda datangnya era baru bagi kemajuan dan perkembangan bangsa Jepang. Kaisar Hirohito, sang pemimpin tertinggi, merasa tidak ada yang perlu disesali karena memang pada kenyataannya Jepang telah kalah perang. Kaisar hanya bertanya, berapa orang guru yang masih tersisa? Pertanyaan ini spontan membuat para jenderal yang mendampinginya kebingungan. Karena menurut pemikiran mereka, secara militer, Jepang masih memiliki kemampuan untuk melindungi kaisar, bahkan seluruh rakyat Jepang, tanpa bantuan para guru. Tetapi rupanya sang kaisar memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda. Menurutnya, pendekatan kemajuan Jepang yang hanya bertumpu pada kekuatan militer dan strategi perang ternyata tidak membawa dampak yang berarti bagi perkembangan dan kemajuan Jepang. Karena pada kenyataannya mereka kalah telak dan harus menyerah pada pihak sekutu. Bagi kaisar, sekarang saatnya untuk bangkit, merubah paradigma, yaitu tidak lagi fokus pada pengembangan kekuatan militer, tetapi mempersiapkan sumber daya manusia Jepang yang unggul melalui pendidikan. Jepang telah jatuh, kata kaisar. Kekalahan ini dikarenakan kalian tidak belajar. Tentara Jepang memang kuat dalam persenjataan dan strategi perang, tetapi sayang tidak memiliki pengetahuan tentang cara membuat bom yang dahsyat, seperti yang telah membumi hanguskan kota Hiroshima dan Nagasaki. Kaisar berpendapat, jika mereka semua tidak belajar, bagaimana mungkin mereka dapat mengejar ketertinggalan mereka dan bangkit lagi dari kehancuran yang terjadi pada saat itu? Inilah tonggak sejarah dan strategi yang jitu yang didesain oleh kaisar melalui para guru, ternyata mampu menggelorakan semangat kebangkitan bersama Jepang guna mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bagi bangsanya. Untuk mewujudkan semangat kebangkitan tersebut, pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan baru,
yaitu kebijakan pendidikan untuk rekonstruksi nasional. Kebijakan ini fokus pada 3 tujuan: mendidik generasi muda agar mampu berpikir secara ilmiah dan rasional, meningkatkan program pelatihan guru. Tujuannya agar rakyat Jepang bekerja keras membangun kembali Jepang pasca perang. Sejarah kemudian membuktikan bahwa strategi kebangkitan bersama Jepang melalui pendidikan ternyata sangat tepat dan luar biasa dampaknya. Alhasil, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, Jepang kemudian menjelma menjadi salah satu pusat perekonomian di dunia yang ditopang oleh industrialisasi dan teknologi yang berkembang dengan begitu pesat. Kita tentu bertanya, bagaimana Jepang bisa begitu cepat pulih kembali setelah tragedi bom atom yang begitu menghancurkan mereka? Apa kunci suksesnya? Rupanya kekalahan dalam Perang Dunia Kedua melawan pihak sekutu menjadi pemicu lahirnya kesadaran kolektif bangsa Jepang untuk bangkit kembali secara bersama-sama meraih kemenangan. Kemenangan di sini bukan dalam artian kemenangan dalam peperangan, tetapi kemenangan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kemenangan dalam pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan keunggulan dalam teknologi. Semua itu dapat tercapai hanya melalui kerja keras. Spirit kebangkitan bersama bangsa Jepang untuk menjadi negara maju ternyata ditopang oleh beberapa kunci sukses. Kunci sukses yang pertama adalah disiplin. Disiplin dalam bahasa Jepang, shitsuke, merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak berpuluh-puluh tahun dan mendarah daging bagi orang Jepang. Hal ini dikarenakan budaya disiplin telah diterapkan sejak dini, sejak usia anak-anak, di mana orang tua berperan sebagai pembimbing dan contoh dalam penerapan disiplin. Sehingga tidak mengherankan bila disiplin telah menjadi karakter bangsa Jepang. Orang Jepang selalu berusaha datang tepat waktu dalam setiap pertemuan. Bahkan orang Jepang akan datang lebih awal untuk mengikuti satu pertemuan yang telah disepakati secara bersama-sama. Melalui budaya kedisiplinan inilah orang Jepang terlatih sehingga menghasilkan etos kerja yang unggul dan berdaya saing tinggi. Kunci sukses yang kedua, kerja keras. Sudah menjadi anggapan umum bahwa bangsa Jepang adalah bangsa pekerja keras. Seorang pekerja Jepang konon dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh 5-6 orang. Sebuah survei yang merilis data rata-rata jam kerja tertinggi per tahun di negara-negara maju ternyata menempatkan pekerja Jepang di peringkat pertama, mengalahkan rata-rata jam kerja per tahun di negara-negara maju lainnya. Pekerja Jepang akan selalu bersemangat dan melakukan yang terbaik di dalam menyelesaikan pekerjaannya. Inilah konsep ganbate dalam salah satu etos kerja di Jepang yang pada akhirnya menghasilkan produktivitas yang tinggi. Kunci sukses yang ketiga, malu jika gagal. Telah menjadi satu tradisi yang turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Jepang. Pada era samurai, budaya harakiri atau mati bunuh diri dengan cara menusukkan pisau ke perut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas ketidakberhasilan pada era budaya ini. Sedikit mengalami pergeseran, mundur dari jabatan karena kegagalan atau melakukan pelanggaran adalah suatu keharusan. Budaya malu jika gagal ini telah membentuk karakter pekerja Jepang untuk secara sungguh-sungguh mengerjakan suatu pekerjaan yang berorientasi pada pencapaian hasil yang maksimal. Kunci sukses yang keempat, hidup hemat. Banyak keluarga di Jepang yang memilih untuk tidak memiliki mobil, bukan karena tidak mampu membeli, tapi karena mereka merasa lebih hemat bepergian
menggunakan bus atau kereta. Budaya hidup hemat juga terlihat pada jam-jam tertentu di pusat-pusat perbelanjaan di Jepang, di mana terdapat antrian yang panjang, karena pada jam tersebut akan diberikan korting atau potongan harga dari pihak penjual. Kondisi ini menunjukkan bahwa bangsa Jepang bukan bangsa yang konsumtif. Budaya hidup hemat ini turut memperkokoh perekonomian Jepang karena banyak warganya yang menabung. Kunci sukses yang kelima, inovasi. Bangsa Jepang bukan penemu, tetapi orang Jepang memiliki kemampuan menciptakan nilai tambah atas suatu produk. Kemampuan menciptakan inovasi inilah yang telah diakui oleh dunia. Begitu banyak brand terkenal dari Jepang yang merajai pasaran dunia. Toyota, Honda, Yamaha, Mitsubishi, Daihatsu adalah sebagian contoh suksesnya inovasi di Jepang. Kemampuan melakukan inovasi ini mendorong terciptanya produk-produk Jepang yang berkualitas tinggi dan sukses di pasaran internasional. Kunci sukses yang keenam, pantang menyerah. Sejarah telah membuktikan bahwa Jepang adalah bangsa yang tangguh dan pantang menyerah. Kemiskinan sumber daya alam, kehancuran akibat bom atom, sering terjadinya gempa tidak membuat mereka menyerah. Kondisi ini justru sebaliknya membuat mereka terlatih untuk siap mengantisipasi dan selalu berusaha mencari cara untuk tetap survive. Bahkan puluhan tahun sebelumnya, di bawah kekaisaran Tokugawa yang menutup semua akses dengan dunia luar, mengakibatkan Jepang sangat tertinggal dalam bidang teknologi. Akan tetapi ketika terjadi restorasi Meiji, di mana Jepang membuka diri untuk negara-negara luar, dengan cepat Jepang menyusukan diri untuk mengejar berbagai ketertinggalan. Pada akhirnya, Jepang menjadi salah satu negara yang terdepan dalam pengembangan teknologi. Kunci sukses yang ketujuh, rajin membaca. Budaya rajin membaca di Jepang memungkinkan terjadinya transformasi pengetahuan dengan cepat. Orang Jepang kebanyakan memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca. Pemandangan membaca secara massal akan tersaji di ruang-ruang publik di Jepang, di stasiun, di dalam bus, di dalam kereta. Pemerintah Jepang pun melakukan berbagai inovasi untuk menarik minat baca warganya. Di antaranya adalah materi-materi pembelajaran di sekolah ditampilkan dalam bentuk komik, sehingga lebih menarik dan mendorong para siswa untuk lebih giat belajar. Dengan pendekatan yang lebih santai, kondisi ini mampu memperoleh satu animo yang baik dari para siswa, dan mereka memperoleh kemampuan untuk menyerap pengetahuan melalui cara tersebut. Melalui budaya rajin membaca inilah menjadikan generasi muda Jepang melek pengetahuan. Bahkan sebuah hasil survei dari Ulster Institute menempatkan Jepang sebagai negara dengan skor IQ tertinggi di dunia. Kunci yang kedelapan adalah kunci sukses kerjasama secara berkelompok. Pekerjaan yang sifatnya individual tidak direkomendasikan di Jepang. Sebaliknya, budaya kerja secara bersama-sama atau berkelompok sangat direkomendasikan. Karena bekerja secara kelompok memungkinkan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih berdaya guna. Ada anekdot yang mengatakan satu orang profesor Jepang akan kalah dengan satu orang profesor Amerika. Tetapi 10 profesor Amerika tidak akan bisa mengalahkan 10 orang profesor Jepang jika mereka bekerja secara bersama-sama atau berkelompok. Kondisi ini menggambarkan betapa kuatnya kemampuan atau hasil yang didapatkan dari bekerja secara kelompok ala Jepang. Kunci sukses yang ke-9, kemandirian. Di Jepang, sejak usia dini, anak-anak telah dilatih untuk mandiri.
Hasilnya adalah setiap anak akan berusaha untuk menyelesaikan setiap persoalan mereka secara mandiri tanpa membebani orang tua. Misalnya anak TK di Jepang harus membawa 3 tas besar berisi pakaian ganti, bento atau bungkusan makan siang, sepatu ganti, buku-buku, handuk, dan sebotol minuman yang bergantung di leher. Mereka dilatih untuk membawa perlengkapan dan bertanggung jawab sendiri atas barang miliknya. Dan bagi anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, tidak akan meminta biaya kepada orang tua, tetapi melakukan kerja part-time untuk kebutuhan hidup dan kuliahnya. Kalaupun mereka kehabisan uang, mereka meminjam pada orang tua dan akan dikembalikan pada bulan berikutnya. Dan melalui kehidupan mandiri yang ditentukan oleh generasi muda Jepang ini, akhirnya membuat mereka memiliki keuletan dan ketangguhan dalam meraih kesuksesan. Kunci sukses yang ke-10, menjaga tradisi. Perkembangan teknologi dan ekonomi yang begitu pesat tidak membuat bangsa Jepang kehilangan jati diri. Budaya membungkukkan badan ketika bertemu pertama kali dengan seseorang, atau dalam bahasa Jepang disebut ojigi, merupakan wujud rasa hormat dan kesopanan terhadap lawan bicara yang dibudayakan sampai saat ini. Budaya ini membawa kesan yang sangat mendalam bahwa bangsa Jepang adalah bangsa yang ramah. Yang lebih terasa adalah kebiasaan orang Jepang untuk memilih menggunakan bahasa Jepang dalam berkomunikasi dibandingkan dengan bahasa Inggris. Fakta ini menunjukkan begitu kuatnya rasa cinta tanah air bagi bangsa Jepang. Dan melalui sikap inilah memperkokoh kesatuan dan persatuan Jepang demi meraih kejayaan. Demikianlah ulasan tentang kunci sukses kebangkitan Jepang pasca tragedi bom atom, di mana bangsa Jepang bisa bangkit kembali dari kehancuran mereka yang begitu luar biasa. Inspirasi bagi kita adalah seburuk apapun kondisi kita saat ini, mari kita selalu berpikir positif dengan keyakinan bahwa di balik setiap kejadian ada hikmahnya. Saya Yus Ari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Salam sukses.